Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti pertemuan kita sebelumnya, ini kebetulan di malam ini malam 17 Ramadan. Ya, tadi Pak Zaki sudah ikut berpartisipasi untuk merayakan malam Nuzulul Quran. Nah, mudah-mudahan puasa kita yang 16 hari berarti sudah berlalu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai bahasan kita di minggu sebelumnya itu, tidak salah semakin banyak kita berdoa kepada Allah, itu semakin bagus dalam beribadah. Mari sama-sama kita mulai kajian materi tentang kritik sastra ini dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, terhindar dari wabah COVID Corona yang sekarang ini sudah menjadi obrolan di semua negara. Kita berdoa kepada Allah, kita, keluarga kita, guru-guru kita, semua orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, bil khusus sukses dalam melaksanakan ibadah puasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita mulai jam 9.20. Nanti mungkin ya sekitar jam berapa kita mau selesaikan, minimal kita 2 jaman ya minimal. Kalau memang lebih ya mudah-mudahan saya bisa membahas ini dengan bahasan yang amikah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mulai ini. Nahnu nabda hadhihi ad-dirasah ala maddah an-naqd wal balaghah fi liqa khamisah aw rabi'ah. في أسبوع الماضية كنت نلاحظ عن بحثنا عناصر من عنصر البلاغة. فهذه عناصر علم البيان، علم البديع، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. وكل فن من الفنون أي عنصر من العناصر ولها العناصر يختص ببحثه، كمثلا علم المعاني يختص عن المعاني والأفكار، وكذلك البيان يختص بعنصرين، عنصر العاطفة وعنصر خيالية، وكذلك البديع يختص بتنسيق الصيغ وتجميل الأساليب. وهذه هي العناصر التي بينا لنا في الأسبوع الماضي. وإن شاء الله كما كنتم تحبون في هذا اللقاء نحن سوف نحلل سورة من سورة القرآن الكريم من ناحية البلاغية. Walaysa kadzalik ya Aisyah, bukan begitu yang mau sekarang ini maksus min silmi. Kaifa nuhalil al-Quran bi min nahiyah al-balaghiyah. Insyaallah sawfa nabhas hadhihi al-qadiyah ayah min ayatil Quran atau suar min suratil Quran min nahiyah balaghiyah.
yakni tahlil balaghi wa kaifa nu'abbir afkarana bihadhihi al-ibarat min suratil Quran. Di minggu sebelumnya kita sudah sepakat bahwa pembahasan dalam konteks kritik sastra dari sisi fan balaghah, kita sudah sepakat bahwa balaghah itu punya beberapa unsur substansi yang dibahas, dari ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', atau kita balik, ilmu ma'ani, ilmu bayan, wa ilmu badi'. Nah, cenderung ini saya sudah saya baca dari anasir al-asalib, unsur-unsur uslub itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas pemahaman kita tentang makna Al-Quran. Jadi saya sampaikan yang kesekian kalinya, jika kita mau masuk dalam fan atau disiplin keilmuan tentang Al-Quran, maka cara yang paling tepat kita harus masuk dulu dari unsur ilmu balaghah. Kenapa itu saya bilang unsur yang paling tepat? Ya karena balaghah itu termasuk badi', itu klimaks dari keindahan sebuah lafal, sebuah lafaz, sebuah kalimat, sebuah makna, sebuah asalib dalam Al-Quran. Kemarin sudah saya singgung bahwa kecenderungan kita untuk mentahlil sebuah disiplin keilmuan itu maksus tentang Al-Quran. Mari sama-sama kita gali dari sisi muhasanatul lafzi wa muhasanatul makna. Karena ilmu badi' itu dari bagian ilmu balaghah itu yang paling enak kita merasakan zauq Quran itu jika kita sudah masuk ke asalib atau muhasanatul lafzi atau muhasanatul makna. Nah, sekedar saya ingatkan yang kemarin itu bahwa seorang Ibnul Mu'taz. Ibnu Mu'taz itu nama lengkap beliau itu Abul Abbas Abdullah bin Mu'taz. Nah, beliau salah satu reformis, pembaharu dalam soni' min ilmil badi'. Itu seorang Ibnu Mu'taz. Ditambah lagi bukan hanya sekedar Ibnu Mu'taz, nanti akan saya masuk dari sisi semua disiplin fan, dari bayan, dari badi', dari ba'ani, bagaimana ilmu itu alat untuk mentahlil, mengkritisi sebuah kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita kulik lebih dalam satu persatu kalimat. Selain Ibnu Mu'taz, itu perkuat juga tentang muhasanatul lafzi dan muhasanatul makna oleh seorang nuqad Qudamah bin Ja'far. Nah, Qudamah ini salah satu udi'a kitaban fin naqdi syi'ri bisifatin ammah. Jadi Qudamah ini juga salah satu tokoh yang meletakkan pemikirannya itu dalam naqd kritik syair. Itu secara umum. Dari sisi ta'arrud fihi lil muhasanatil badi'iyah ka'unsurin min anasir wa manhajihi fi naqdi syi'ri. Itu Qudamah bin Ja'far. Ditambah lagi Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah itu kita kenal dengan Al-Alawi. Jadi Yahya bin Hamzah Al-Alawi Al-Yamani, itu beliau juga salah satu tokoh dari soni' min ilmil badi'. Ditambah lagi At-Tunhi.
At-Tunhi itu Muhammad bin Amru At-Tunhi. Beliau juga sahibul kitab Al-Aqsa Al-Qarib fi Ilmil Bayan. Itu buku beliau yang kental sekali dalam ilmu muhasanatul lafzi wa muhasanatul ma'na. Nah itu tokoh-tokoh, ditambah lagi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar, itu juga salah satu tokoh-tokoh yang berperan penting ketika menjatuhkan pilihan disiplin keilmuannya itu dalam ilmu badi' yang kita kenal dengan muhasanatul lafzi atau muhasanatul makna. Nah, bahasan secara ringkas, kalau muhasanatul makna atau muhasanatul ma'nawiyah itu tidak terlepas dari tahsin raji'an ilal makna. Jadi tahsin raji'an ilal makna. Wa in kana ba'duha qad yufidu tahsinul lafzi. Wa nahnu nusammihi bi muhasanatil lafziyah. Wa idza kana irtibat raji'an ilal ma'na fa nahnu nusammihi bi muhasanatil makna. Bahasan ilmu badi' itu muhasanatil makna dan muhasanatil lafzi. Nah, itu semua akan bisa mendesain tuh. Mendesain keunikan, keragaman, bagaimana kita akan paham zauq kita ini bisa masuk ke zauq Qur'ani. Dari sisi muhasanatul lafzi dan muhasanatul makna. Nahik alaina. Disayangkan sekali memang. Bagi orang yang tidak bisa masuk dalam dua disiplin, muhasanatul lafzi dan muhasanatul makna, dalam berinteraksi kepada Al-Quran, itu saya pastikan hampa dia. Jadi seperti orang yang berpuasa, hanya mampu menahan zahir, tidak mampu menahan batin. Itu keindahan dalam asalib al-badi'iyah fil Qur'anil Karim. Nanti ending pembahasan kita ini bagaimana nanti kita akan kupas, kita akan kuliti, kita akan dalami kalimat per kalimat dalam suar min suratil Qur'anil Karim. Insyaallah di pertemuan ini kita akan bahas. Adapun muhasanatil ma'nawiyah, substansi dari bahasan ilmu itu pertama terkenal yang namanya at-tobaq. At-tobaq itu masuk dalam pembahasan ilmu ma'ani, muhasanatil ma'nawiyah atau ma'ani dari ilmu badi'. Tobaq itu adalah peran penting yang kita kenal juga dengan istilah at-tadad. Jadi at-tadad itu kita kenal dengan at-tobaq. Kalau di mustalahat ilmu balaghah disebut badi' itbaq gitu. Jadi at-tadad dia nama lain itu at-tobaq. Kalau mustalahat ilmu balaghah disebutnya badi' itbaq. Yutabiqul kalimah ala Qur'anil Karim wa yutabiqu asalib ala hadisin nabawi. Itu at-tadad atau at-tobaq. Lalu dalam bahasan muhasanatul makna, nanti insya Allah saya katakan lagi, nanti kita akan tatbiq wahid atau wahda min kalimat fi suwaril Quran. Kita kenal tobaq, lalu muqabalah. Muqabalah itu yu'tiya bimaknaya ini ghairu mutaqabilaini au aksar. Allah dalam Al-Quran falyadhaku qalilan waliyabku kasiran dalam surah At-Taubah. Sedangkan tadi at-tobaq
Dalam suratul Kahfi Allah katakan wa tahsabuhum aiqazon wa hum ruqudun. Nah, nanti di mana? Nanti baru kita akan tatbik ke persoalan surah min suwaril Quran. Masih dalam bahasan ma'nawiyah, dalam muhasanatul makna at-tauriyah, kita kenal. Ayuzkara lafzun lahu ma'nayani. Satu lafaz, dia ada dua makna. Dua tauriyah. Setelah tauriyah itu masuk dalam bahasan ilmu badi' min muhasanatil makna husnu ta'lil. Ayun kiral qail sarahatan au dimnan illata syai'in al-ma'ruf wa ya'ti bi'illatin adabiyatin. Itu nanti akan kita subuhkan dalam satu tahlil ayat Quran. Kita kenal al-masyakil atau asyaklu. Ayyudhkara syai'un bilafzin ghaira wuku'ihi fi suhbati syai'in. Itu seperti kita kenal itu ada mubalaghah, ada hijab, ada tabligh, ada igraq, ada al-ghulu. Itu dalam bahasan-bahasan al-masyakil. Kita kenal juga dengan al-iqtibas, badi' iqtibas. Kita kenal juga mura'atun nazri. Itu al-madhu bima yushabbihu zam au aksu. Nah, itu semuanya sangat indah sekali kalau kita tahlil ke dalam sub konteks nusus Quranul Karim dalam surah Al-Quran. Itu bahasan dari ilmu bade, sub yang akan dikaji di dalamnya itu muhasanatul makna, tadi sudah saya sampaikan. Nah, lalu yang kedua itu masih dalam kajian bahasan muhason ilmu bade, yang kedua muhasanatul lafzi. Jadi keindahan lafaz itu dalam Al-Quran kita kenal dengan sebutan ada jinas. Kemarin sudah kita sampaikan, jinas itu ayyushabbiha lafzoni fi nutqin wa yakhtalifa fil makna. Ada jinas kamil, ada jinas tam, ada jinas beberapa 5 huruf, sama semuanya, itu tam namanya. Ada jinas yang 5 huruf beda dalam 1 huruf, sama-sama 5 huruf. Nah, ini saya contohkan dalam mushaf Quranul Karim. Ketika kita bicara tentang jinas, itu kita kenal dengan 2 sampai 7 huruf, sama dalam hurufnya, sama dalam bacaannya, tapi berbeda dalam dilalahnya. Nah, seperti saya sampaikan di sini bahwa jinas yang tam itu termasuk, nanti kita akan coba satu persatu. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Yuqallibullahu laila wan nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kalimat yang kita garis bawahi al-absar. Coba dilihat dalam surah Quran itu, surah Al-Quran itu kalimat yadhabu bil absar sama persis hurufnya. Sama betul harokatnya. Dari yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, yuqallibullahu laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sama sekali hurufnya. Terdiri dari hamzah, lam, ba, sod, ro, hamzah, sod, hamzah, ro. Kita dalam bahasa Arab, saya sampaikan lagi yang sekian kalinya, tidak mengenal ada alif ya. Yang ada itu hamzah. Kalau alif nanti alif lam.
Jadi hamzah. Saya ulangi lagi hurufnya. Hamzah, lam, ba, sod, hamzah, ro. 6 huruf ya. Yadhabu bil absar dengan la'ibratan liulil absar itu sama persis hurufnya. Disebutnya tam. Itu sempurna tuh dalam kalimat. Itu masuk dalam jinas. Keindahan kita ketika baca Quran, coba kita lihat. Uslub Al-Quran itu hampir banyak sekali ketika mengungkap kalimat fi'il lalu ditekan dengan masdar dalam Al-Quran itu. Nah, itu menandakan artinya itu syiddah, quwwah, ghayah. Itu benar-benar tekanan yang sangat luar biasa. Kemarin sudah saya sampaikan, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin. Itu sama tuh, tam juga tuh. Dari jinas tam, bagian dari ilmu badi'. Sekarang yang kurang. Kalau kurang itu berarti tadi 5 huruf sama, sekarang dia hurufnya 5 sama tapi beda huruf. Itu nakis namanya. Ada nakis 1 huruf, ada nakis 2 huruf, ada nakis 3 huruf. Jika nakis 1 huruf, berarti nanti kenanya dengan tashkil. Tashkil itu artinya bentuk kalimatnya, harokatnya. Bisa saja hurufnya sama, harokatnya yang berbeda. Ini Al-Quran, surah Al-Baqarah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Coba, kalimat tazlimuna wa la tuzlamun. Hurufnya coba kita perhatikan, itu sama. Ta, zo, lam, mim, waw, nun. La tazlamun. Wala tuzlamun. Ta marfu'ah, ta maftuhah. Betul nggak tuh? Coba dilihat. La tuzlamuna, la tazlimuna, wala tuzlamun. Kemarin yang sudah saya sampaikan sama persis itu dengan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tuh sama tuh. Itu disebutnya jinas nakis. Bisa nakis 1 huruf, bisa nakis 2 huruf, bisa nakis 3 huruf. Ada nakis yang satu itu sama tuh. Dia beda nakis dalam tashkil, dalam harokatnya. Ada semua itu saya pastikan tidak sama artinya. Baina al-kalimat tazlimun wa kalimat tuzlamun. Itu al-farq ba'idah. Jauh nanti artinya itu. Seperti aminu usbutu. Amanu usbutu, aminu usbut biimanikum. Ada yang tadi ini sekedar saya sampaikan prolog dulu. Nanti baru kita tahlil. Kita kritisi dari sisi ilmu naqd dan balaghah dalam Quran 1 surat. Kalau ia kurang 1 huruf, jinas nakis, surat Al-An'am. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Coba lihat. Al-An'am. Yanhauna dengan ha, yan'auna dengan hamzah. Itu hurufnya sama tapi beda 1 huruf. Sama dengan kalimat wajituka min sabain binabain azim yakin. Wajituka min sabain binabain yakin. Itu kalimat saba, sin, ba, hamzah. Saba, min sabain. Min sabain binabain. Itu 1 huruf yang kurang. Saba tidak make ba, nabain tidak make nun, nabain make nun. Bisa dipaham ya, Pak Sa'ad? Halo? Ya, insya Allah. Bisa ya? Nanti kita akan satu persatu. Kalau dia kurang 2 huruf, berarti nakis harfain. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifli kullun
kullun minas sabirin. Kalimat as-sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina ilai innahum minas solihin. Kalimat sabirin dengan kalimat solihin. Jika sabirin itu hamzah, lam, sod, hamzah, ba, ro, iya, nun, maka dalam kalimat as-solihin itu bedanya di kalimat ba, sabirin, solihin. Ba-nya berbeda dengan huruf lam dalam solihin. Ro-nya berbeda dalam huruf ha. Iya-nya sama, nunnya sama. Berarti nakis harfain. Itu semuanya bagi kita penggiat dalam disiplin keilmuan ini itu sangat indah sekali. Ketika kita sudah masuk dalam pembahasan muhasonatul lafzi dan muhasonatul makna. Dari sisi muhasonatul lafzi ke lafaznya, muhasonatul makna mengarahnya ke makna. Itu dari segi disiplin keilmuan kritik sastra itu menyikapi tentang teks nusus Qur'ani. Bisa nusus Qur'ani, bisa nusus hadis, bisa nusus maksurat. Nusus Qur'ani, nusus hadis, nusus maksurat. Atau kita kenal itu dengan istilah referen yang paling kental di kita itu syair. Nah itu dari sisi ilmu balaghah melihat bagaimana peran sebuah kata, sebuah kalimat dalam Al-Quran. Saya pastikan yang kesekian kalinya. Kenikmatan kita saat membaca satu persatu kalimat Al-Quran, itu nggak membuat kita ngantuk. Justru kita senang sekali bacanya. Karena dari semua uslub, dia ada. Nanti saya akan contohkan suratul Fatihah min nahiyah balaghiyah. Atau bahasa lain tahlil suratul Fatihah min nahiyah balaghiyah. Ayo kita preteli, kita kulik, kita analisa, kita kritisi bagaimana keindahan lafaz Al-Quran dalam surah Al-Fatihah dari sisi ilmu balaghah. Insya Allah nanti kita akan masuk ke persoalan itu. Seperti request yang tadi sudah saya sampaikan di muka. Nah, itu mungkin Ustaz ya. Baik. Nah, itu baru dari sisi bade' muhasonatil lafzi dan muhasonatil makna. Kita pernah kenal kan yang namanya saja. Yeah. Saja itu nau'un min bade'. Tapi muhasonatul lafzi. Kalau saja itu. Saja itu kalimat dalam sebuah teks itu fi asalibi nau'an min iqa'il mu'assir lil jumal bi antat tafiqal jumal khosatan fi qit'atil qasirah. Jadi saja itu adalah satu kalimat potongan-potongan ayat atau dalam syair itu bait syair. Namun dia itu ittifaq sama penyebutannya ketika ada di akhir kalimat dalam sebuah ungkapan nusus Qur'ani. Nah, ketika itu sudah kita bisa memahaminya, itu kemarin sudah saya sampaikan tuh. Biasanya kalau saja itu di potongan-potongan ayat yang pendek. Katakan, inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sa'ni'aka huwal abtar. Nah, itu saja namanya itu. Kemarin saya kasih contoh
Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam muhasanatul labzi saja namanya. Jadi memang Masya Allah. Jadi keindahan-keindahan usul Quran itu kalau kita kulik, kalau kita preteli dari sisi ilmu balaghah, kritik sastra, itu memang luar biasa dia. Bukan seperti gaya bahasa yang diungkapkan oleh mufassir. Kalau mufassir itu biasanya lebih ke konten. Seperti tafsir maudhu'i, tematik, ayat nikah dikumpulin. Ayat zakat dikumpulin. Ibadat, muamalat, munakahat, itu dikumpulin tuh. Tapi kalau kajian kritik sastra atau kita kenal dengan ilmu balaghah, itu dia tidak melihat aneka ragam kalimat yang termaktub dalam jumlah nusus. Nah, tadi itu saja. Selain saja dalam muhasanatul labzi itu kita kenal ada yang namanya taradud atau mutarodifah. Kita kenal ada namanya izdiwaj, mujdawijah. Itu semua bahasan-bahasan dalam konteks muhasanatul labzi ala fan ilmil badi' wa huwa yanbutu min bahsi minal buhus ilmul balaghah. Nah itu di antara cara mentahlil, cara mengkritisi, cara kita melihat bagaimana asalibul Quran begitu jelas dan gamblang jika kita lihat dari sisi asalib balaghiyah, maksus badi'iyah, keindahannya. Ayo sama-sama kita buka surah Al-Fatihah. Ya, Bu Silmi dibuka. Ya. Pak Zaki silakan dibuka. Pak Saad silakan dibuka. Ayo kita kulik. Kita preteli kata per kata, kalimat demi kalimat, apa saja yang masuk dalam unsur kajian ilmu balaghah atau kritik sastra. Pertama kita buka surah Al-Fatihah. Itu di situ kumpul semua. Itu di situ semua bersatu. Disiplin kritik sastra di sini adanya. Karena saya pernah baca buku itu, limadza an-nasu yaqra'una al-Fatihah kulla yaumin fi shalah. Nanti masuk dalam asrar min sirriyati suratil Fatihah. Kenapa kita ini dalam sholat 5 kali dalam waktu sholat kita itu setiap rakaat selalu membaca surah Al-Fatihah. Apa dibalik itu? Kenapa begitu masyhur bahwa surat itu adalah lubul Quran? Baik dari sisi tafsirnya, baik dari sisi kalimat per kalimatnya, nanti itu kumpul. Ini sudah saya lihat surah Al-Fatihah. Coba Ibu sudah lihat kan surah Al-Fatihah? Iya. Pak Saad sudah buka surat Al-Fatihah? Sudah. Yang saya mau katakan ini, kita lihat bagaimana cara menganalisa lafaz, kalimat, uslub dalam surat Al-Quran dari kajian ilmu balaghah atau ilmu kritik sastra. Qala Abu Hayyan fi tafsirih. Jadi Abu Hayyan itu dia punya sebuah tafsir yang terkenal sekali, namanya Bahrul Muhit tafsirnya. Jadi kita kalau sudah kita rajuk kepada persoalan kajian sastra, saya sampaikan lagi, buku referensi yang paling utama itu yang terkait dengan Nuqad. Ibnu Rashid
seperti yang sudah saya sampaikan, itu punya buku Al-Umdah fi Mahasin Syi'ri wa Adabihi wa Naqdihi. Ar-Rumani, dia punya buku An-Nuqat min I'jazil Quran. Al-Jujaz, dia punya karya Ma'aniyal Quran wa I'rabih. Zarkasi, dia punya Al-Burhan yang terkenal. Fi Ulumil Quran. Damakhsyari, dia punya karya yang paling menjadi andalan Al-Kasyaf. An Haqa'iq Ghamid Tanzil wa Uyunil Aqail fi Wujuhi Ta'wil. Itu buku beliau. Ada lagi kita kenal yang namanya Imam Zarkasi itu dalam Jamakhsyari, bukunya itu Asasul Balaghah. Belum lagi, wah banyak sekali lah. Belum lagi As-Sana'atain punya Abu Hilal. Belum lagi Fiqh Sirrul Lughah punya As-Sa'alabi. Jadi buku-buku itu adalah buku-buku yang menjadi maraji', menjadi referensi utama dalam kajian Al-Balaghah wa Naqd. Belum lagi ditambah, kemarin saya sampaikan sedikit itu Ibnu Faris. Belum lagi ada As-Sakaki. Belum lagi Ibnu Jinni. Belum lagi Abdul Qahir Al-Jurjani. Masya Allah, banyak sekali. Ibnu Sanan dalam Sirrus Sana'ah. Banyak Sirrul Fasohah. Itu banyak sekali. Nah, dalam kajian kita surah Al-Fatihah, tahlil suratul Fatihah min nahiyah balaghiyah. Pertama. Jadi ternyata ini ada kurang lebih 5 kajian ilmu balaghah itu yang masuk dalam kritik surah Al-Fatihah. Pertama, husnul iftitah wa bara'atul muttali'. Husnul iftitah berarti surah ini dibuka dengan gaya bahasa yang begitu indah. Nanti kita akan jelaskan satu persatunya. Yang kedua, karena di sana itu husnul iftitah as-sana 'alallahi wa huwa ahlun. Nanti dilihat lagi dari al-mubalaghah fi sana'i al-kalimah al. Dalam alladhi yufidu ala ma'nal istighraq. Al itu. Belum lagi yang ketiga itu talwin. Talwin di mana laun. Launul khitab. Kalimat alhamdulillah itu menggunakan sighah khabariyah atau insya'iyah. Belum lagi ikhtisas. Mukhassis, takhassus bi al-lam allati yakunu fi kalimah lillahi. Iza dalat ala anna jami'al mahamid mukhtasatun bihi ta'ala id huwa mustahiqqun laha ala jalali. Itu nanti talwin khitab. Ada lagi ikhtisas. Ada lagi al-hazfu. Wazalika kahazfi kalimat as-sirat min qaulihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada yang dibuang tuh. Ketika dibuang, itu menjadi keindahan, ditakdirkan dengan kalimat ghaira siratil maghdubi alaihim wa ghaira siratid dallin. Dibuang kalimat as-sirat. As-sirat bimakna ad-din. Ketika as-sirat bimakna ad-din, itu masuk dengan bahasa yang sering kita ketahui namanya tasbih. Diserupakan as-sirat jalan lurus dengan agama. Dari sisi sama-sama memberikan petunjuk untuk sampai ke tujuan. Ghayah minat thariq. Nah, itu semua insya Allah, ayo mudah-mudahan
kita punya kesempatan kita bahas di kajian pertemuan kita ini. Termasuk kita lupa ada yang disebut iltifat. Iltifat dalam surah Al-Fatihah itu kental sekali dia. Iltifat dalam surah Al-Fatihah kental sekali. Kemarin sudah saya sampaikan, seorang Ibnu Jinni dikenal oleh ahli bahasa, ahli linguistik bahwa tokoh bahasa itu Ibnu Jinni. Saya menganalisa pemikiran Ibnu Jinni yang pernah saya tuangkan dalam tulisan saya itu, ternyata beliau itu begitu piawi, begitu luar biasa loyalitasnya mengkaji dalam ilmu balaghah. Ketika ia masuk dalam ilmu balaghah disebutnya nuqad nantinya. Jadi balaghiyin. Kalau dia konsen ke dalam ilmu bahasa linguistik disebutnya lugawiyin. Ada ahli lugawiyin, ada ahli balaghiyin atau an-nuqad. Jika orang itu sudah masuk dalam pembahasan nuqad, bisa dikatakan orang itu adalah lugawiyin. Belum dikatakan lugawiyin menjadi nuqad. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham ya? Karena nuqad ini dia lebih spesifik lagi. Itu dalam mustalahat saja. Oke. Nanti kental sekali uslub yang digunakan dalam surat Al-Fatihah itu, umul kitab, itu ada asalib iltifat. Yang itu Ibnu Jinni, dia yang punya tokoh dalam menganalisa sebuah iltifat dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, nah jadi tadi sudah 5 ditambah dengan iltifat. Masuk nanti di sana itu ada kalimat-kalimat badi'iyah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi sudah saya jelaskan. Ar-Rahman hurufnya berapa? Hamzah, alif, hamzah, lam, ro. Mim, hamzah, Ar-Rahman, ma, mim, nun, hamzah, nun. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti dia bisa masuk dalam analisa disiplin muhasonatul lafzi. Yang tadi kita sudah sampaikan. Ada jinas tam, ada jinas nakis. Nakis harfen, salah seahruf, itu nanti coba kita lihat di mana letaknya itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan dari sisi itu, mari sama-sama saya katakan lagi, kita buka mushaf agar kita bisa menghitung huruf per huruf, kata per kata dalam mentahlil bahasa Quran dari kajian ilmu balaghah. Pertama kita lihat dari sisi i'jaz al-balaghinya. Kemarin Pak Sa'ad sudah bahas tuh i'jaz al-balaghah. Surah Al-Fatihah, hadhihi surah udi'at fi awal suwar li'annaha tunazzilu manzilatad dibajiyah dibajiyah au alkitab ma'ama tadammanatu min usuli maqasidil Quran kama sabaq. Berarti lub Quran itu di surat Fatihah. Kita tidak mempersoalkan tentang mufasir yang mengatakan surah Al-Fatihah itu bismillah masuk ayat surat Fatihah menjadi 7 ayat atau tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Betul kan? Maka akhirnya muncul tuh di kalangan para mufasir, di kalangan para fuqaha, iya bisa. Orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihatul Kitab, karena dia mengatakan ini bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Orang yang membaca bismillah berarti dia ayat dalam surat Fatihah. Belum lagi dari sisi sirrikah atau jahrkah. Ini dilihat dari baca Fatihah ini, surat baca Fatihah dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim,
itu wajib dizahar, distadikan suara atau disirri, tidak adakan. Ini muncul nih perdebatan alot di antara fuqaha, para pemikir ahli-ahli fikih. Termasuk masuk di dalamnya itu persoalan konflik yang sampai hari ini terus diperdebatkan oleh ilmuwan itu, oleh kita itu, khususnya di Indonesia tentang bacaan Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau disirrikan. Oh, iya. Ini masuk tuh. Dalam persoalan ini masuk tuh para al-ahzab, para orang-orang yang apa namanya mendermakan pemikirannya itu di sebuah organisasi, baik itu di Muhammadiyah ataukah di NU atau di Persis Persatuan Islam atau di Matlaul Anwar atau di Ar-Risalah dan sebagainya. Akhirnya muncul tuh. Kita terlalu kental menjas orang itu saat imam tidak membaca surat Bismillah dalam suratul Fatihah, itu dibilang, wah ini orang Muhammadiyah nih. Betul nggak tuh? Ya kan? Iya. Kalau yang dizahar, wah ini orang NU nih. Itu dipersoalkan. Padahal kajian itu lebih kental ke kajian sastra sebetulnya. Kritik balaghah. Nah ini maka saya bilang itu mendesain sebuah keilmuan dalam konteks Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah lagi dengan syair, atau kita kenal dengan nusus ma'surat, itu tidak akan terlepas dari kajian-kajian bahasanya. Mana dia masuk, apakah masuk ke muhasanatul lafzi, apakah dia masuk ke muhasanatul makna, ataukah dia masuk ke iltifat, apakah dia bisa dikatakan ini syaja' atau bisa dikatakan ini apa namanya at-tadad atau at-tabaq. Jadi itu persoalan yang rumit sekali memang. Jika kita melihat sisi lain dari analisis balaghah dalam Al-Qur'an. Nah, di antaranya nih di sini kalimat bismillah. Ini masuk sudah dalam kajian kita nih. Jadi kita sepakat ya, orang yang mau bismillah silakan dikuatkan. Orang yang jadi imam bismillahnya itu tidak dikuatkan, silakan sirri. Semua sah-sah saja. Hanya karena kita tidak tahu yang sering membuat orang itu jadi persoalan gitu. Bisa dipaham ya, Silmi ya? Oke. Iya, Ustaz. Kita lihat. Maka tadi saya bilang, coba pegang mushafnya, Al-Qur'annya. Itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan, apakah bismillah ini masuk dalam ayat Al-Fatihah atau tidak, itu bukan kajian kita. Kita nggak bahas sekarang. Apakah itu bismillah itu harus dibaca sirri atau jahri dalam sholat sebagai imam, itu kita nggak bahas. Yang kita bahas kalimatnya ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimatnya ba. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya digabung kan? Bismillah. Padahal kalau dalam kajian kita dari sisi i'jaz al-balaghi, dari sisi al-lugawi, dari sisi al-balaghi, bismillah itu ba-nya itu panjang seharusnya, tulisnya ba dengan hamzah. Baru sin mim. Jadi kalau kita mau baca bas mi atau bas mu atau bas ma, karena banyak panjang dia. Ba ada alif. Baru sin mim. Betul nggak tuh? Itu asal kalimat itu. Ya. Seperti dalam surat Al-Alaq ya Ustaz. Iqra bismi rabbika. Jadi itu betul ya Pak Saad ya. Jadi ba itu tulisannya panjang dia asalnya. Lalu sin tambah mim, baru kalimat Allah, alif, lam di tasdid lamnya. Baru ha. Persoalan lam di tasdid ini masuk dalam ilmu aswad, ilmu tajwid. Kita kenal dengan idgham. Maka kalimat yang kita kenal dalam ungkapan iyyaka itu ada hamzah, iya,
iya, hamzah, baru kaf. Betul nggak tuh? Hamzah, iya, hamzah, kaf. Jadi hamzah, iya, hamzah, kaf. Iya, kaf. Kenapa yang muncul dalam mushaf Utsmani dalam tulisan Al-Quran itu hanya iya satu diganti dengan tasdid? Maka ketika kita baca iyyaka, jadi bacanya iyyaka. Kalau kita bacanya tafhim, diringankan, iyyaka, kita berarti menghilangkan satu kata dari huruf Al-Quran, kalimat iyyaka. Bisa dipahami ya? Kalau kita bacanya tafhim, iyyaka, berarti dibuang satu itu iya. Padahal tulisannya hamzah, iya, hamzah, kaf. Karena hamzah yang satu dimasukkan ke hamzah yang kedua dimasukkan ke hamzah yang pertama, maka ciri itu rumusnya tasdid yang ada. Jadi bacanya iyyaka. Nah, saya pernah sampaikan juga tuh. Kalau iyyaka itu iyyaka na'budu. Kepada Allah kita menghamba. Tapi kalau tafhim iyyaka ala dawi syamsi na'budu, kepada cahaya matahari saya beribadah, saya menghamba. Hanya menghilangkan satu kata iya dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka kalau saja itu tulisannya ba-nya dipanjangkan, sin dengan mim lalu kalimat Allah, wudi'a hadal ismi min hurufil kalimataini. Jadi padahal ditulisnya itu bismi, nggak ada hamzanya kan? Ba, sin, mim kan? Bismi, nggak ada hamzanya. Tapi kalau aslinya itu dia ada mim. Kenapa bisa begitu? Nanti di sini akan kita lihat. Nah, jika ada dua kalimat dalam makna yang satu, itu wa ala tariqati hadza nusammihi bi an-nahat. Kalau ada dua kalimat, lalu dua kalimat itu kita jadikan satu. Itu dalam ilmu bahasa, dalam persoalan ini disebutnya an-nahat. Nahat itu akhzu kalimatin min kalimataini muta'aqobataini. Jadi ada dua kata digabung tuh tulisannya. Menjadi kalau dipisah dia akan berpisah. Apa contohnya? Bismillah tadi. Ba-nya panjang, lalu sin dan mim, baru kalimat Allah. Itu contohnya bahwa mustalah namanya an-nahat. Alif, lam, nun, ha, ta. An-nahat. Mustalahat dalam ilmu balaghah itu. Nah, nahat itu, apa sih arti nahat itu? Nahat itu akhzu kalimatin min kalimataini muta'aqobataini wa istiqaqu fi'lin minha. Jadi pengambilan dua kalimat ditulisnya satu. Jika dipisah itu menjadi dua kalimat. Ini yang paling banyak bahasa ini sebetulnya bukan di bahasa Arab. Ini saya baca ini awwaluman iktashafa zahiratun min fannin nahat fil lughatil arabiyyah wa huwa Al-Khalil bin Ahmad. Jadi Imam Khalil bin Ahmad ini menjadi orang sani'un nahat namanya. Dia yang menciptakan keilmuan mustalahat nahat itu Khalil bin Ahmad yang hidupnya tahun 1705 Hijriah. Itu orang yang paling pertama. Ketika dia mengatakan huruf ain dalam kalimat hayyun ala. Huruf ain dengan huruf ha. Jadi kalau ditulis itu sepahadi kalimat jumi'at min ha dan ya hayyun wa min ala ain lam mamdudah. Maka disebutnya itu
Hay ala. Jadi hayyun wa aliyun disebut itu hay ala. Ha, iya, ain, lam tulisannya. Itu kental sekali bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu nama yang disingkat, begitulah. Jadi singkatan. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya an-nahat, dalam istilah balaghah, dalam istilah bahasa an-nahat itu nama singkatan. Dua nama orang disingkat menjadi satu. Di sini contohnya kalimat ma'khuzatun bismillahirrahmanirrahim dari kata basmalah. Oke? Yeah. Mari kita kenalkan, coba sebelum kita mulai acara kita baca basmalah. Betul nggak? Halo? Betul. Nah, baca basmalah. Basmalah itu sebetulnya nahat disebutnya dalam ilmu balaghah itu. Nahat artinya mengikhtisarul kalimatain ala makna wahid. Jadi meringkas dua kalimat dalam satu sebutan. Jadi kalau kita sebut itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu istilah yang digunakan oleh ahli sastra dan ahli bahasa disebutnya hay ala. Ha, iya, ain, lam. Hay ala. Ketika kita dengar hay ala, itu maksudnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu banyak sekali kalimat itu dalam Al-Quran itu, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Kita kenal lagi di sini dengan istilah dua kalimat yang teringkas itu, kalimat ab syami. Itu dua kalimat dari abdun, ab syami. Dua kalimat yang disebut dalam satu disingkat itu antara abdun dan syamsun. Jadi namanya ab syami. Kalau dipisah abdun dan syamsun. Kita kenal lagi dari contoh-contoh yang lain. Itu tadi kalimat basmalah. Terus kalimat kita sering kenal itu mu'awizatain. Ayat mu'awizatain. Dua ayat yang dimulai dengan a'udzu. Betul nggak tuh? Mu'awizatain, dua ayat yang dimulai dengan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya an-nahat tuh. Dalam istilah ilmu balaghah. Dalam istilah ilmu bahasa. Nahat namanya itu. Jadi mu'awizatain. Nah, kalau itu yang paling banyak sebetulnya diungkapkannya bukan bahasa Arab sebetulnya. Itu lebih ke bahasa ajam, bahasa kita. Nih, saya punya istri seperti istri saya namanya Zainab. Saya ini Ahmad. Coba disingkat tuh. Dua nama antara nama kita dengan nama istri. Apa contohnya tuh? Jadi kalau Zainab dengan Ahmad, berarti Azai. Ahmad dan Zainab. Itu cukup disebut ya Azai. Wahai Zainab dan Ahmad. Itu disebutnya an-nahat dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu badi', dalam ilmu bahasa. Nah, di antara itu maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita kenal dengan basmalah. Basmalah. Basmalah itu ungkapan dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusiru at-ta'bir min ghardi an-nahat al-ikhtisar wal ijaz. Itu mengindikasikan dua kalimat diringkas, dua nama disatukan. Tadi seperti kalimat basmalah, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi kalimat hay ala, itu maksudnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Singkatan. Kalau kita kenal sekarang ini ada Ustadz UAS. Berarti UAS itu Ustadz Abdus Somad. Itu dalam ilmu balaghah namanya an-nahat. Gitu, Bu.
Jadi terdiri dari Ustadz Abdul Somad, UAS. Ustadz Adi, Ustadz Zaki, UZ. Betul nggak tuh? Nah itu karena kita nggak punya kapasitas untuk tahu ke sana. Begitu Al-Quran itu mengistilahkan kata-katanya. Disebutnya itu yu'tabar ala i'jaz ikhtisar wal ijaz. Itu sangat-sangat dipersempit bahasanya, diperkecil bahasanya, tapi besar maknanya. Tadi hai qala, hayya ala shalah, hayya ala falah. Terus lagi abasma antara abdun dan syamsun. Nama singkatan lah. Intinya singkatan itu dalam istilah kita mentahlil Al-Quran, mentahlil nusus, itu ada mustalahat yang mungkin ibu baru dengar ini namanya an-nahat. Nah, kalau dalam huruf itu banyak sekali. Seperti dalam huruf nih. Nanti dalam Al-Quran dalam hurufnya. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Lam dengan nun. Itu kalau kita lihat walabzu lan ikhraja ba'dul ulama anna lan nasibah. Nawasib lan itu. Yara al-Khalil annaha murakkabatun min lam an-nafiyah wa an-nasibah. Jadi lan itu gabungan dua kata tuh. Lam, la dan an. Lan itu dalam Al-Quran kan kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Lan yusibana. Lan ambil nawasib tapi dia dua kata asalnya. Antara la nafi dengan an nasibah. Ketika digabung menjadi lan, itu namanya nahat dalam mustalahat ilmu kritik sastra. Halumma, banyak sekali lah, itu banyak sekali kalimatnya. Nah jadi menggabungkan dua kata dalam satu kalimat itu disebutnya nahat dalam penyebutannya. Bahasa kitanya nama singkatan. Seperti apa namanya? Tadi saya katakan kalau kita punya istri namanya Zakia. Istrinya Zakia, suaminya Zaki. Tinggal disingkat aja digabung tuh. Namanya nahat dalam ilmu balaghah. Disebutnya nahat gitu. Peningkatan kata. Nah itu tusiru ta'bir bil ikhtisar wal ijaz. Dengan kegunaan manfaatnya itu lebih ringkas kalimatnya itu dan ijaz. Ijaz. Nah, dua kalimat dalam jumlah satu itu an-nahat. Oke. Siapa yang bicara di situ? Ibnu Faris. Al-Arab tanahat min kalimataini kalimatan wahidatan. Kebiasaan orang Arab itu menggabung dua kalimat menjadi satu. Wahwa jinsun minal ikhtisar. Itu adalah bentuk peringkasan kata. Itu terdapat dalam Al-Quran semuanya adanya. Oke, itu dari sisi an-nahat. Nah, maka nahat itu banyak sekali rangkaiannya. Kalau dalam bahasa itu tadi lan dan lan terdiri dari la nafiyah dan an nawasib. Mana yang lebih utama? Nawasib atau marfu'ah? Nanti insya Allah dalam tahlil kita kalimat alhamdu. Kenapa dia nggak dibaca alhamda? Kenapa dia nggak dibaca alhamdi? Tapi dibacanya alhamdu. Mana yang lebih kuat? Ayyuhuma qimah lugawiyah bainal marfu' wal mansub. Mana yang lebih tinggi kualitasnya dalam kalimat dibaca rofa atau dibaca nasab? Mana tuh yang lebih berkualitas? Rofa.
Nah, nanti itu dalam kajian, dalam kita kalimat alhamdulillah. Nah, karena kita kan baru sampai bismillah, basmalah. Karena itu disebutnya an-nahat. Nah, lalu tadi dalam contoh huruf itu lan. Sama dengan lan itu lakinna. La nafi, non, an, nawasib dengan taukid. Dengan kaf zaidah. Jadi lakin. Betul kan? Itu disebutnya an-nahat dalam istilah kita. Dia ada nahat khofifi, ada nahat majazi, ada nahat labzi, ada nahat maknawi, termasuk Jahiz yang hidup dia di tahun 2155 Hijriah itu, beliau itu bicara juga terkait dengan nahat dari singkatan-singkatan yang ada. Nah, seperti ini, apalagi biasanya memang nahat ini yang paling banyak di kita di Indonesia, yang meningkat-tingkat nama. Perusahaan PT Telur Asin. TA, telur asin. Betul. Apalagi apa namanya? PT Bangkit Sejahtera. Dibuatnya apa? BS, Bangkit Sejahtera. Nama yang panjang disingkat. Itu sebetulnya sudah sejak zaman jahiliyah itu sudah ada penamaan itu. Disebutnya an-nahat. Jadi saya sampaikan supaya jelas betul. Jangan sampai kita mulahbat. Jangan sampai kita salah dalam mengistilahkan istilah-istilah yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita dari sisi sastra. Bisa itu rubai, bisa itu humasi dalam istilah penyingkatan kata. Oke, nah itu dari sisi an-nahat. Maka ketika kita bicara terkait i'jaz Quran min nahyal balaghiyah, itu kalimat bismillah itu disebutnya an-nahat. Jadi dengan istilah basmalah. Yang dimaksud bismillahirrahmanirrahim. Ucapan kita sehari-hari ketika dalam pertemuan, dalam rapat, dalam memimpin pertemuan, kita selalu bilang, ayo mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara kita, sama-sama dari keberkahan ini kita baca basmalah. Maksudnya apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dari sisi huruf. Nah lalu bismillahi ar-rahman ar-rahim. Sekarang ar-rahman hitung hurufnya. Alif, ro, ha, mim, roh, mim, hamzah, nun, ar-rahman, ar-rahim. Samakah? Dari sisi hurufnya sama, coba lihat. Nanti kita hanya berbeda antara Rahman, Mad, dan Rahim. Iya. Kalau itu berarti masuk dalam tas tahlil badi'iyah jinas. Masuknya. Pak Saat masih ada? Bu Silmi masih ada? Masih, Pak. Nah, itu disebutnya jinas. Jadi bismillah pertama namanya nahat, yang kedua ar-rahmanirrahim itu jinas. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah tuh. Jadi itu tahlil mempreteli kalimat demi kalimat dalam ungkapan bahasa Quran itu dari sisi kritik sastra. Bil khusus dalam ilmu balaghah. Oke, waqala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berbicara di seorang mufassir. Hadzal ismu akbar, hadzal ismu min akabiril asma'i subhanahu wa ta'ala wa ajma'uha. Wa qala ba'dul ulama innahu ismullahil a'zam
walam yattasim bihi ghairuhu walidzalika lam yusna walam yujma. Maka karena itu kalimat ism, bismi, basmalah itu begitu besar, itu nama-nama Allah, dari sisi penyebutannya itu dengan ada kalimat Allah, alif, hamzah, lam, musyaddad, baru ha, Allah. Itu menurut Mufasir Syekh Qurtubi itu akbarul asma wa a'zamuha la ma lam yusna wa lam yujma. Maka tidak ada ini jama' atau tasniyah kalimat Allah itu. Kita mengenal itu jika kalimat tidak murabbit, enggak ada tamar butoh, itu muannas, muzakkar. Jika ada murabbitah mar'atun, itu muannas. Tapi ada kalimat muannas maknanya muzakkar, namanya majazi. Betul nggak? Halo? Iya. Nah, itu namanya majazi. Nah, maka kalimat Allah itu dia bukan musanna, bukan jama. Kenapa? Li'azumatil asma'illahi azza wa jalla. Karena kebesaran nama itu, lafaz itu, dia nggak termasuk kepada musanna dan tidak termasuk juga pada jama. Itu dalam ungkapan Imam Qurtubi. Lafzul jalalah. Disebutnya lafzul jalalah. Gitu. Padahal kita bisa kalau kita mau menganalisa. Kalau nggak ada murabitoh, nggak ada tamar butohnya, itu lebih cenderung kepada muzakkar, begitu kan ya? Biasanya gitu kan. Kalau ada tamar butohnya, kayak kalimat Hamzah, Aisyah, ada tamar butohnya, itu lebih ke mu'annas maknanya. Tapi kalau Allah, dia tidak. Ini menurut seorang mufasir Syekh Qurtubi dalam tafsirnya itu. Tidak bisa dinisbatkan ke yang lainnya saja. Tidak bisa dinisbatkan karena dia berdiri sendiri. Itu min a'zam min asma. Kita kenalnya dengan lafzul jalalah. Li jalali itu karena benar-benar keagungan Allah. Jadi nisbatnya itu nggak bisa ke makhluk dia. Kalau dari sisi makna, tapi kalau dari sisi lafaz itu tidak bisa dijadikan musanna, tidak juga dijadikan jamak, tidak juga mufrad. Gitu. Maka nanti ketika kita ngelihat sifat yang ada dalam lafzul jalalah, Allah itu punya sifat inkisyaf basyariyah namanya. Inkisyaf basyariyah itu Allah bisa mendeteksi walaupun terhalang oleh tembok. Namanya inkisyaf basyariyah. Lalu Allah itu nggak bisa kam, aina, waro, tahta, shimal, yamin, amam, waro, nggak bisa. Allah itu disifati dengan jihad. Disebutnya salah sita kamiyat. Coba dalam Sulamul Munawwarah kalau nggak salah itu pernah kita dapat ilmu itu. Maka bicara tentang tidak percaya dengan Allah saja, selain di makom majlis ilmu nggak boleh. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalimat yadun itu nggak boleh kita. Nah, jadi memang kajian-kajian terkait dengan sastra ini aneh kok, benar-benar dalam sekali memang. Dan jarang yang bisa mengikuti dari kajian Quran dalam perspektif sastra balaghah. Karena dia memang min a'maqil ma'ani, benar-benar dalam sekali hadap, ending dari sebuah kalimat dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu dari sisi yang tadi saya bilang itu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kalau saya mau ulang lagi, gini. Kalau saya mau ulang lagi, lafzul jalalah itu min sifatil ilahiyah. Al-man'ut min nu'uti rububiyah. Dalam kalimat Bismillah. Belum Ar-Rahmannya. Belum Ar-Rahimnya. Wal ba yang ada dalam kata Bismillah, ba itu ba ya dulu ala
musahabah awil ilsaq. Nu'na bihada ziyadatu tabarruk bimulabasati jami'il ajza'il fi'li li ismihi azza wa jalla. Jadi ba yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim itu musahabah atau ilsaq. Yang dimaksud itu ziyadatut tabarruk. Jadi nggak bisa dipisahkan dia. Ketika kita sebut nama Allah, Bismillah, itu ziyadatut tabarruk bimulabisati jami'il ajza min af'alillahi azza wa jalla. Kita kenal perdebatan ulama fikih, konflik yang sampai sekarang terus bergulir. Ulama fikih itu, para fuqaha, tidak lepas dari ba yang ada dalam kata famsahu bi ru'usikum. Iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Terus famsahu bi ru'usikum. Sampai hari ini ulama fuqaha, ahli fikih ini berdebat, khusuma, mujadalah, munaqasyah tentang batas wudhu itu yang harus kita usap itu sehelai rambut, seluruh rambut, atau sebagian rambut. Itu ba yang ada dalam lafaz biru'usikum. Kemarin saya sampaikan, sastrawan itu, ahli balaghah itu, nuqad, balaghin, bukan hanya bicara tentang kalimat per kalimat, ma'aniyal kalimah, ma'aniyal al-ma'na wal lafzu, muhasanatil lafzi, muhasanatul ma'ani, fasohah. Tapi dia bisa menghukumi dari sisi fikih. Maka lengkap sudah. Memang kajian-kajian sastra itu dari ilmu balaghah itu lengkap semua. Imam Syafi'i menisbatkan ba dalam lafaz biru'usikum ba bimakna ba'dun. Jadi cukup kita basuh satu helai rambut, selesai syarat masuk dalam berwudu itu saat maksur rosi. Imam-imam yang lain ba bimakna kullun. Jadi maka kalau wudu itu diusap semuanya. Ba bimakna kullun. Imam Syafi'i ba bimakna ba'dun, hanya sehelai rambut. Jika kita pulang dari salon rambut, kelimis rambut kita, necis, mau berwudu, sayang kalau dibasuh semua, cukup sedikit saja sah hukumnya karena ba pada lafaz biru'usikum bimakna ba'dun. Itu jadi persoalan ulama-ulama fikih. Betul nggak tuh? Padahal kajiannya kajian lughah, kajian nuqad, kajian balaghiyin, tapi masuk dia. Kemarin sudah saya sampaikan, persoalan mutakallimin, ahli teologi, tetap berawal dari bahasa. Maka mentakbir sebuah kata dalam Al-Quran, jika tidak tahu disiplin ilmu balaghah, kemungkinan besar dia akan tidak sampai kepada tujuan apa yang dimaksud dalam lafaz Al-Quran, keinginan Allah bagaimana. Jadi bismillah, ba itu mulabisah. Mulabisah itu musahabah. Musahabah itu ilsaq. Ilsaq itu ziyadatut tabarruk bimulabisati jami'i ajza li fi'lillahi azza wa jalla. Terus dia berdepetan terus, nggak bisa dipisahkan dia. Maknanya. Dulu saya pernah sampaikan, ketika Al-Quran itu menghitab dalam ungkapan Allah kepada seseorang, katakanlah, saya katakan, inna jahannama apa? Inna jahannama kanat mirsoda. Oke ya. Atau kalimat al-jannatu na'imun. Tambahkan dengan adawat mansub. Karena inna jannata na'imun. Betul ya?
Inna jannata na'imun. Kana al jannatu na'iman. Kita sampaikan nih dalam orasi nih. Saya sampaikan, ayuhan nas, inna jannata na'imun. Tambah lagi dengan zorfiyah, inna fi jannati na'imun. Kalau dia sekali dengar masih belum paham, tambahkan dengan huruf adawat takkidnya. Wallahi inna jannata na'imun. Masih belum juga. Wallahi inna al jannata la na'imun. Terus ditekan terus. Itu gaya Al-Quran. Saat mengkhitab kepada makhluk Allah itu, mana yang kafirnya, mana yang munafiknya, mana yang muslimnya, ayat ini di mana tekanannya, kemana arahnya, itu semua menggunakan adawat balagiyin dalam uslub badi'iyah. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ini bismi kita udah hampir setengah jam lebih nih. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya karena kita kan sekarang lagi mengkulik. Kita preteli. Kita tahlil. Kita kritisi uslub Al-Quran dalam surat Al-Fatihah dari sisi lafaz. Dalam kritik sastra. Ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu sampai sekarang, saat dulu saya itu selesai munaqasyah, karena memang saya spesialis di ilmu balaghah, itu kita masih mengartikan balaghah itu kritik. Jadi kritik balaghah itu. Jadi lebih cenderung pada kritik sastra. Padahal ungkapan lain naqd. Itu kritik. Tapi memang maksud saya afwan. Maaf. Maksud saya balaghah itu retorika. Gitu maksud saya. Jadi balaghah itu ilmu retorika. Kalau naqd ilmu kritiknya. Jadi balaghah itu sampai sekarang ini masih diartikan istilah yang di bahasa kita itu retorika. Jadi orang yang menguasai ilmu balaghah dia pandai sekali bisa retorikanya ini berjalan ketika membaca Quran. Jadi balaghah itu retorika. Jadi ilmu retorika. Kalau naqd ilmu kritik. Jadi kalau dipadu an-naqd wal balaghah. Itu dia. Lengkap sudah. Oke, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Pertama huruf hamzah. Kedua huruf ro. Ketiga huruf ro. Keempat huruf ro. Kan ar. Betul nggak tuh? Ar. Makanya ada tasdid. Dibacanya idgham kan? Ar. Bukan ar. Tapi ar. Huruf ro. Hamzah. Lam. Ro. Mim. Ha. Mim. Nun. Subai hurufnya. Oke? Subai. Ar-Rahim. Hamzah. Lam. Ro. Mim. Iya. Ha. Iya. Mim. Itu bedanya. Coba. Ar-Rahman biduni mim. Biduni iya. Ar-Rahim bi iya. Saya ulangi lagi. Hamzah. Ro. Alif. Ro. Ha. Mim. Nun. Subai. Itu Ar-Rahman. Karena ro-nya 2. Ar-Rahim. Hamzah. Lam. Ro. Ha. Iya. Mim. Subai. Sama. Tapi beda. Ar-Rahman tidak ada iya-nya. Ar-Rahim dia ada iya-nya. Nah ini dalam tadi saya bilang itu jinas. Nuqsanul harfin atau jinas hurufnya berkurang, ada yang kurang. Padahal sama. Mafhum ya? Nah, kalau dalam artinya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, sifatani mushtaqatani minar rahmah. Jadi kalimat Rahman dan Rahim, dua sifat yang diambil mushtaqnya itu dari rahmah. Wa rahmatu fi aslil lughah riqqatul qalbi. Wa
taqtadi alal ihsan. Itu riqoh tuh. Jadi ar-Rahman itu dari rahmah itu dalam bahasa asli dalam kajian bahasa itu riqqatul qalbi. Taqtadi ala ihsan. Jadi hatinya yang lembut cenderung selalu kebaikan. Itu orang yang sudah punya arti kata dari rahmah. Maka wahadal makna ghairu la'ikin billah. Nah, kalau kita mengartikan itu seperti dengan lembutnya hati, kalau dinisbahkan kepada Allah nggak boleh. Karena Allah yakhtalif ala makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserumakan. Maka kalau itu artinya rahmah bimana riqqatul qalbi, tuqtadu alal ihsan, itu nggak boleh kepada Allah. Nah, maka dari itu dikatakan wa madhhabus salafi annaha sifatun qaimatun bi zatillahi ta'ala la na'rifu haqiqatuha wa innama na'rifu asaruha alladhi huwa ihsan. Jadi tidak bisa tuh disamakan tuh. Tapi kita bisa rasakan. Tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Itulah dia Allah Azza wa Jalla. Dari sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Belum lagi dari mufasir yang ikut berkontribusi ketika mengatakan Ar-Rahman, rahmatullahi alal alam. War-Rahim, yarhamullahu makhsus bi alladzina amanu wa amilus solihat fil akhirah. Rahman, kasih sayangnya Allah itu di dunia saja, mau itu dia orang kafir, mau orang mukmin, mau orang munafik, mau orang zalim, mau fajir, mau isyan, semuanya diberikan rezeki oleh Allah rahmatnya. Tapi di akhirat tidak bisa. Itu Ar-Rahim dalam mufasir. Nah, kita melihatnya bukan dari situnya. Yang kita kaji itu dari katanya. Ar-Rahman berapa huruf, Ar-Rahim berapa huruf. Jika kita kembalikan kepada makna sifatani mushtaqatani minar rahmah. Jadi itu nggak bisa dinisbatkan Allah itu kasih sayangnya itu seperti kasih sayang manusia. Karena la innama na'rifu asaruha. Yang terasa ini hanya syukur kita, perasaan kita. Maka dulu pernah saya sampaikan tuh, entah itu di semesternya atau semester berapa. Allah itu nggak bisa, dia itu dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti listrik dengan kontaknya. Kita percaya itu listrik ada setrumnya, kalau kita stop kontak, kita hidupkan, dia menyala. Tapi kalau dimatikan, dia mati. Terlihat enggak tuh? Listrik itu arusnya tuh. Apalagi adanya di tembok. Tapi kita bisa rasakan. Nah, maka di sini dikatakan la na'rifu haqiqatuha wa innama na'rifu asaruha alladhi huwa ihsan. Dari kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita bahas tentang bismillah. Jadi kalau tidak selesai kita bahas di pertemuan ini, nggak apa-apa. Saya masih buka peluang waktu untuk antum semester ini. Ayo kita tambahkan lagi mata kuliahnya. Supaya sampai kepada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Ini kalau kita bahas dari kajian ilmu balaghah, ini 2-3 hari seminggu juga nggak selesai. Kenapa? Terlalu dalam bahasan yang dikemas oleh ta'ammuk, a'maqut ta'ammuk fi min nahiyah balaghiyah. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ditambahkan lagi Ar-Rahmani. Bimakna azimur rahmah. Lianna fi'lan. Sigat wazan fi'lan.
Fa, ain, lam, hamzah nun, fi'lan. Yadullu ala sighatil mubalaghati fi kasrati syai'in wa azumatuhu wa a'zamuhu wa yalzimu minhu ad-dawam. Jadi Rahman itu sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah ungkapan menandakan penekanan yang luar biasa, yang dahsyat. Maknanya itu luar biasa karena mubalaghah. Jadi sighatnya ini sighat mubalaghah yang yufidu ala kasrati syai'in. Banyak sekali tentang rahmannya Allah kepada makhluk, itu maksudnya. Iya. Rahmannya Allah kepada makhluk dengan mengungkapkan sighat mubalaghah. Jadi kasratu syai'in wa azumatih, dan ketinggian. Nah, itu sifat-sifat mubalaghah kasratu syai'in wa azumati yulzimu minha ad-dawam, yang senantiasa diikuti oleh sifat kontinu, enggak akan putus. Terus dia murafaqah, muraqabah, terus membuntuti kita terus. Itu sifat dari sighat mubalaghah ar-Rahman, yaitu sighatul mubalaghah ala wazni fu'lan. Ar-Rahman fu'lan sighatul mubalaghah yufidu ala ma'na kasrati syai'in wa azumatihi wa yulzimu minhu ad-dawam. Itu selalu kontinu tuh. Ketika kita sudah meresapi makna Ar-Rahman dalam kehidupan kita, itu saya ingat sekali perkataan seorang ulama, Hasan Al-Basri. Dia katakan, "Iza kana Allahu ma'ak, wa iza kana Allahu yunazirak, wa iza kana Allahu yushahidak, fa kaifa an ta'siyallah wa huwa syahid." Kalau kita sudah merasa diintai oleh Allah, muraqabah, kita selalu diawasi oleh Allah, selalu dipandang oleh Allah dalam gerak-gerik kehidupan kita ini, tidak ada tempat untuk kita bermaksiat kepada Allah. Wa huwa syahid, Allah selalu melihat kita. Ini dari ungkapan sighah mubalaghah dalam kalimat Ar-Rahman. Wa kaifa an Ar-Rahim. Bagaimana dengan ungkapan Ar-Rahim? Ar-Rahim dimana daimatur rahmah. Nah, Ar-Rahim dimana daimatur rahmah. Li'anna sighata fa'ilun tusta'malu fis sifati daimati kakarimin wa zarifin. Jadi Ar-Rahim itu daimatur rahmah. Tapi menggunakan sighatnya bukan sighat mubalaghah. Tapi sighatnya fa'ilun yang tusta'malu fi sifatid daimah. Yang disifati itu kontinu juga dia. Kakarimin seperti lafaz karimin. Karimin pada sifat Allah itu berarti bermakna daimatur rahmah. Itu semuanya faka'annahu qila azimur rahmati daimati au anar rahmana sifatun zatiyatun hiya mabda'ur rahmati wal ihsan war rahimu sifatu fi'lin tadullu ala wusulir rahmah wal ihsan wa na'imahuma ilal mun'im alaih. Kalau arti wazan fa'ilun yang digunakan dalam kalimat ar-rahimun, maka azimu rahmati daimati. Azimu atau al-azimu ar-rahmatu ad-daimatu. Azimu rahmati daimatin. Kalau kita rubah dengan menggunakan mudhof ilaih. Anar-Rahman sifatun zatiyatun. Hiya mabda'ur rahmah.
Kalau Rahman itu, kalimat Rahman itu, dia sifat zatiyah yang sudah nempel, nggak bisa dipisah dengan Allah. Tapi di sana itu mabda'ur rahmati wal ihsan. Sedangkan ar-rahim sifatu fi'lin tadullu ala wusulir rahmah. Kalau rahim ini dia sifat yang menunjukkan sifat itu sampainya rahmat. Gitu. Jadi sifat yang menyampaikan rahmat itu ar-rahim. Ar-rahim ini sifat pekerjaan yang menghantarkan mendapatkan rahmat dan mendapatkan ihsan. Dari mana? Kedua-duanya itu dari ila mun'im, kepada zat yang memberikan kebaikan, memberikan ihsan kepada ar-rahim. Falaqad anaf wa falaqur rahman lam yuzkar fil qur'ani illa majra alaihi sifat. Sedangkan lafaz rahman itu dalam Al-Qur'an disebutkan illa majra alaihi sifat. Itu hanya berlaku untuk sifat. Yang lebih kental sifat itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa sya'nu fi asma'iz zati qala ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Kita kental sekali melihat kalimat ar-rahman 'alal 'arsyis tawa. Ini kalau kita kupas lebih dalam lagi, ungkapan ini apakah majazi atau hakiki? Betul kan? Ar-rahman 'alal 'arsyis tawa. Jadi rahman itu bergelantungan, bersantai-santai di arasy. Itu kan ghair ma'qul. Ini min ayat mutasyabbihat yang harus ditakwil melalui kalimat majaz. Jadi rahman bermakna rahmatullahi ta'ala ala ibadihi yadullu au yujarri'u ala arsillahi azza wa jalla. Jadi bukan Allah itu bergelantungan di aras. Itu kemarin kita sudah bahas, masuk majaziyah atau hakikiyah dalam ungkapan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jika kita lihatnya ada majaz, ya kita sepakat dengan kemarin yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, disampaikan oleh Ibnu Jinni. Tapi kalau tidak sepakat dalam majaz, itu kembali ke yang kemarin, Ibnu Taimiyah, itu yang tidak sepakat dalam majaz. Yang ada hakiki. Rahman di mana Rahman? Yadun di mana Yadun? Uzunun di mana Uzunun? Uyun di mana Uyun? Itu adalah kajian-kajian yang memang kita sudah kental sekali mendengarnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Nah, itu semuanya adalah ungkapan yang ada dalam Al-Qur'an yadullu ala zatillahi azza wa jalla. Zat Allah. Semuanya itu dari lafaz Ar-Rahman. Di Al-Qur'an itu lam yuzkar fil Qur'an, tidak disebut dalam Al-Qur'an itu illa majra alaihi sifat. Kecuali memang itu sifat zatiyah Allah. Maka nggak boleh nama anak itu Rahman, nggak boleh. Harus ditambah dengan Abdur Rahman. Rahim nggak boleh. Harus ditambah dengan Abdur Rahim. At-Thayyib nggak boleh. Karena lam di sana itu lam ma'rifah, sifat Allah. Maka nama saya nggak pakai alif lam, Thayyib. Karena dia bentuknya nakirah. Kalau at-Thayyib itu sifat Allah, nama Allah. Betul nggak? Kalau Green Azhar itu, Ustaz? Yang Green Azhar itu? Dia Ahmad at-Thayyib. Muhammad at-Thayyib. Namanya Muhammad. Oh. Muhammad gitu. Nah, itu begitulah cara kita menganalisa Al-Qur'an min nahiyah balaghiyah. Tahlilul Qur'an min nahiyah balaghiyah. Itu baru sampai dengan bis
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah hampir jam berapa nih? 11. Jam 11. Jadi ya silakan tafadhol. Jadi antum saya kasih waktu lepas dari pertemuan kita sudah selesai itu. Ayo, kalau antum mau melanjutkan ini di kajian ini, ayo insya Allah saya selama Ramadan ini ayo kita bahas sampai dengan tuntas. Nikmat kan kalau kita bahas Al-Qur'an itu dari sisi sastra kan? Itu nikmat sekali. Nah, maka dari situ nanti nih lebih dahsyat lagi. Dalam uslub iltifat, dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi dari mukhatab ke ghaib. Dari ghaib ke mukhatab. Itu pasti menarik sekali kalau kita kaji nanti dari sisi iltifat. Iltifat naw'un min fannin minal funun badi'iyah. Iltifat itu masuk dalam kajian badi'. Bisa masuk ke muhasonatul lafzi, bisa masuk ke muhasonatul ma'nawi dalam istilah iltifat. Nah, maka dari itu antum jika sudah tahu betul bagaimana cara mentahlil nusus Qur'ani dari disiplin ilmu retorika yang tadi saya sampaikan ilmu balaghah dengan naqd. Itu kalau sudah bisa masuk ke sana, persoalan yang terkait dengan hukum fikih, teologi, mutakallimin, muhadisin, ahli hadis, mufassirin, ahli tafsir, itu semua cukup dikulik dari sisi retorika, ilmu balaghah. Apalagi terkait dengan lugawiyin. Ini memang kajian-kajian yang sangat menarik memang. Karena model tafsir yang model tafsir yang kita suguhkan dari sisi retorika ilmu balaghah itu bukan seperti tafsir-tafsir yang banyak beredar terkait dengan maudu'at, tematik. Tapi kalau ini kita benar-benar menggali betul kata per kata, kalimat demi kalimat yang mau kemana tujuan dari kata ini yang Allah inginkan melalui wahyunya Al-Quranul Karim. Jadi saya pikir di pertemuan ini ya kita cukupkan dulu lah. Karena sini pas jam 20 pukul 23 jam 11 gitu. Nanti insya Allah. Jadi kita belum sampai ke ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Masih jauh. Kalau kita kulik terus terkait, kita preteli betul kata demi kata, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat dalam ayat dalam surah Al-Quranul Karim. Nah itu mungkin di pertemuan kita malam hari ini mungkin saya cukupkan saja gitu. Mungkin saya tidak kasih atas saulat wal ijabat pertemuan berikutnya lah. Antum, Bu Selmi, Pak Zaki, Pak Saad, silakan disiapkan untuk pertemuan berikutnya. Tinggal pilih aja mau hari apa terserah. Saya kasih waktu. Yang penting kita komunikasi dulu. Itu untuk melanjutkan kajian naqd adabi atau Al-Qur'an min nahiyah at-tahlilul Qur'an min nahiyah balaghiyah. Itu mungkin Pak Saad ya, Ibu Silmi, Pak Zaki, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita ke kesempatan waktu untuk bisa kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Nah, hanya kepada Allah kita berserah diri. Semua ilmu itu Allah yang miliki, semua kekuatan Allah yang memberikan. Kita hanya manusia yang tidak punya kelebihan apa-apa, yang tidak punya daya upaya, hanya Allah yang memiliki kekuatan itu. Jadi kita hanya bisa katakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkalna, wa anta rabbul arsil azim.
Itu yang bisa kita katakan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita dalam tema tahlil al-lughawi, tahlil al-balaghi, suratul Fatihah wa ma fihi min tahlil al-balaghi. Bisa nih kalau untuk dijadikan judul tesis. Jadi menganalisa Quran dari sisi ilmu balaghahnya. Bisa dari sisi iltifatnya, bisa dari sisi bayannya, bisa dari sisi badainya. Badai itu mau masuk ke muhasanatul lafzi atau muhasanatul ma'nawi. Banyak sekali judul ini bisa dikemas oleh Bapak Ibu untuk dijadikan bahan judul tesis dalam penulisan karya ilmiah Bapak Ibu di program Pasca Sarjana Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini. Wa hadhihi yang kauna natamanallahu minallah annallahu yaj'aluna minal ladina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah.